Karena pedesaan ini begitu sunyi ketika malam hari, mereka seringkali mendengar ada sosok orang bersiul dan bersenandung sambil bernyanyi lagu-lagu Jawa. Namun ketika mereka melihat atau mengintip keluar rumah, tidak ada satupun orang yang bernyanyi. Namun ada beberapa malam setelah itu, mereka juga kerap kali mendengar ada orang menyapu ketika jam 1 atau jam 2 malam. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih mengklik video dari channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, seperti biasa, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan memberikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang mahasiswa dan mahasiswi yang sedang KKN ke salah satu pelosok desa. Namun, apa yang terjadi di luar keinginan mereka, yaitu mereka masuk atau tigalah di antara mereka ini yang masuk ke salah satu kampung, di mana kampung itu adalah kampung setan. Untuk cerita lebih lanjutnya lagi, simak terus cerita ini dan cerita horor kita mulai. Cerita ini bermula dari tentang 5 orang mahasiswa yang bernama Imam, Rafli, Ajis, Laura, dan Okta. Mereka ini sudah sepakat di mana mereka berlima ini pergi KKN ke salah satu kampung atau salah satu pedesaan yang jaraknya itu hampir 12 jam dari kota tempat tinggal mereka. Namun sebelum mereka pergi untuk KKN, seperti biasanya lah, di mana mereka berpamitan dengan kedua orang tua atau nenek seperti Laura yang tinggal sama neneknya, Okta yang tinggal sama tantenya. Mereka berpamitan dan mereka pun berkumpullah di salah satu terminal. Sebelum itu mereka berjanji untuk langsung saja berkumpul di terminal. Lalu mereka pun diantarlah dengan sanak keluarga ke terminal, di mana untuk keberangkatannya itu jam 9 pagi. Dan estimasi sampai ke kampung itu atau jarak terdekat ke kampung itu adalah 9 jam. Lalu setelah mereka turun dari situ nanti, mereka akan kembali lagi menempuh perjalanan 3 jam untuk masuk langsung ke desa yang mereka tuju. Lalu singkat cerita, mereka sudah sampailah di terminal. Lalu mereka naik di bus yang memang tujuannya ke desa itu. Sepanjang jalan mereka bercerita bagaimana nanti apa yang harus kita lakukan. Ya, mereka ini adalah mahasiswa pertanian, di mana KKN mereka nanti itu adalah memperkenalkan cara modern untuk bercocok tanam dan menjual hasil dari tani mereka. Kini mereka sudah berada di dalam bus itu hampir 5 jam lamanya, di mana tiba-tiba ada macet panjang sehingga mobil bus itu terpaksa harus padat merayap berjalan di jalan lintas itu. Waktu berlalu cukup lama, di mana Laura sudah mulai bosan. Okta pun hanya memilih untuk tidur. Sedangkan Imam, Rafli, dan Ajis itu masih asik bercerita tentang mahasiswi yang baru saja datang atau mahasiswi baru. Begitu cantiknya, sehingga mereka bertiga ini seperti satu tipe. Macet begitu lama, sampai 2 jam, mobil itu hanya berjalan pelan. Entah apa yang ada di depan mereka, sehingga mobil ini begitu lama berjalan. Lalu hari sudah mulai mendung, dan sesaat setelah itu hujan pun turun, membasahi jalanan dan bus yang mereka tumpangi. Cuaca saat itu begitu dingin, karena bus itu adalah bus AC, dan di luar juga sedang hujan, sehingga menambah suasana yang sendu untuk Laura yang baru saja putus cinta.
Laura pun bercerita dengan Okta tentang apa yang terjadi sehingga ia pun memutuskan untuk putus dengan pasangannya. Imam, Rafli dan Ajis hanya mendengarkan sayup-sayup cerita Laura. Padahal mereka tuh juga sedang menyimak untuk nanti bisa ceng-cengan dengan Laura. Karena ya mereka berlima ini adalah sahabat bahkan sejak SMP. Dimana ketika tamat SMP lalu ke SMA mereka pun sama-sama. Bahkan niat mereka untuk menjadi sarjana pertanian pun juga sama. Mungkin itulah yang namanya takdir persahabatan. Namun tidak sekalipun mereka ini saling memandang antara laki-laki dan wanita. Baiknya mereka itu tidak pernah memendam rasa cinta satu sama lain. Karena bis yang mereka tumpangi tadi itu mengalami macet yang cukup lama, sehingga mereka sampai ke tempat tujuan itu sudah sampai malam. Ya, hampir jam 9 malam. Berarti sudah 12 jam perjalanan mereka ke kampung itu. Mereka berlima itu sudah tahu sebenarnya di saat mereka turun dari bus itu bukanlah kampung tujuan. Di mana nanti ada 3-4 jam lagi masuk ke dalam. Sebelum mereka sampai, mereka sudah calling-callingan dengan orang yang nanti akan mengantar mereka ke kampung itu menggunakan mobil pickup. Di perjalanan, mereka melewati jalan yang sangat buruk. Baik itu jalan yang terjal berbatuan, bahkan mereka juga menemukan jalan tanah liat yang begitu lembut. Pandangan kiri dan kanan mereka itu hanyalah hutan belantara. Karena di sepanjang 4 jam perjalanan itu mereka hanya melewati satu kampung saja. Dan setelah itu hanyalah pesawahan tempat mereka bercocok tanam, bertani. Sebenarnya ketika siang hari pemandangan itu cukup bagus. Paling tidak bisa menyejukkan hati Laura yang sedang lara. Namun karena malam yang sangat gelap, apalagi yang barusan saja hujan turun, sehingga menambah hawa dingin di sepanjang perjalanan mereka, di mana mereka berlima itu menggunakan jaket sampai double, saking dinginnya perjalanan itu. Sebenarnya Okta dari awal turun dari bus itu tampak sangat aneh. Gelagatnya itu tidak seperti biasanya dia. Padahal tadi di dalam mobil ia juga bersenda gurau, baik itu dengan Laura dan ketiga teman laki-lakinya. Namun setelah turun dari bus itu, pandangannya itu langsung tertuju ke salah satu jalan yang nanti akan mereka lewati. Bahkan sampai di atas mobil, sampai di atas mobil pickup itu, Okta hanya diam saja sambil mulutnya itu seperti berkomat kamit. Entah mungkin itu doa, anggapan dari imam. Lalu ia tanya, "Hei Okta, kamu kenapa dari tadi seperti berdoa?" Okta hanya menjawab, "Aku merasakan sesuatu yang aneh. Entah, selama ini aku tidak pernah merasakan ini. Namun, firasat aku buruk." "Mungkin kamu ngantuk kali atau capek," celetuk dari Rafli yang mendengar perbincangan mereka berdua. "Iya," kata Laura. "Ya sudah, tidur saja di sini." Lalu Laura menatap ketiga teman laki-lakinya dan bilang, "Kalian jangan apa-apain kami ya. Awas saja," sambil mengancam. Namun Laura dan Okta itu tidak mungkin bisa tidur lebih nyenyak dari seperti mereka tidur di kamar mereka masing-masing. Karena perjalanan itu begitu melelahkan. Karena mobil itu terus bergoncang-goncang akibat jalan yang tidak rata. Kini jam sudah hampir tengah malam. Dan akhirnya mereka sampailah di desa tujuan. Namun mereka sedikit terharu karena kepala desa dari desa itu sudah menunggu mereka di salah satu pondok. Dan beberapa warga desa juga ikut menemani kepala desa itu. Kepala desa yang melihat ada cahaya yang mulai mendekat, yaitu mobil mereka berlima ini. Kepala desa itu pun langsung berdiri menyambut kedatangan kelima mahasiswa ini. Singkat cerita, mereka pun sudah turun dari mobil itu beserta dengan Pak sopir yang bernama Pak Ridwan. Pak Ridwan pun langsung mengenalkan dirinya kepada Pak Hambali. Ya, bapak kepala desa ini bernama Hambali.
dan diikuti juga dengan kelima mahasiswa itu. Lalu kepala desa itu pun mengenalkan dirinya. Nama saya Hambali, panggil saja saya Pak Ham. Iya Pak Ham, ucap mereka serempak. Ini sudah sangat larut malam, jadi saya tidak bisa berlama-lama lagi. Karena sebenarnya saya sudah dari tadi menunggu kalian. Dari jam 8 malam saya sudah berada di sini dengan beberapa warga desa ini. Dan beberapa warga desa itu pun hanya mengangguk dan tersenyum tipis saja. Mungkin karena mereka sudah mengantuk. Lalu tidak terlalu banyak basa-basi, kepala desa itu pun langsung mengajak mereka berlima untuk pergi ke salah satu rumah. Ya, yaitu namanya Ibu Emi. Karena dari awal memang Ibu Emi ini sudah setuju saat kepala desa itu mengutuskan rumah dialah untuk penginapan mahasiswa ini untuk beberapa waktu. Lalu singkat cerita, mereka pun sudah sampai di depan rumah Ibu Emi. Karena sudah terlalu larut malam, kepala desa itu mengetuk beberapa kali dan Ibu Emi tidak menjawab. Mungkin karena Ibu Emi sudah tidur. Lalu beberapa saat kemudian Ibu Emi pun keluar sambil mengucek matanya yang tampak merah. Maaf Pak, saya tadi ketiduran. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini mereka yang akan menginap di rumahmu. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu mahasiswa ini pun mengenalkan dirinya kepada Ibu Emi. Dan Ibu Emi pun langsung bergegas memberikan tempat mereka, di mana ketiga laki-laki ini tidur di sebelah rumah Ibu Emi. Ya, Ibu Emi ini memiliki 2 rumah, di mana rumah di sebelahnya itu adalah gudang sebenarnya. Namun seminggu terakhir sudah dibersihkan untuk ketiga laki-laki ini menginap. Sedangkan Laura dan Okta itu menginap di dalam rumah Ibu Emi. Karena ya Ibu Emi ini adalah seorang janda. Ia sudah ditinggalkan oleh suaminya hampir 10 tahun lamanya. Okta masih saja seperti dia di atas mobil pickup itu. Ia hanya diam saja sambil sesekali melihat ke belakang. Laura yang melihat Okta seperti itu sedikit risih. Kamu kenapa? Tanya Laura. Aku gak bisa jawab sekarang. Tapi apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang aneh? Tanya si Okta. Aneh kenapa? Tanya Laura. Aku tidak merasakan apapun selain dingin ini. Ya sudah, suatu waktu nanti akan aku ceritakan. Untuk saat ini aku simpan dulu karena berbahaya. Laura yang mendengarkan penjelasan dari Okta tadi malah membuatnya penasaran. Namun karena rasa kantuk yang menyerangnya, ia pun memilih untuk segera tidur. Ya, mereka berlima ini pun bahkan tidak mandi. Langsung saja memilih untuk tidur. Pagi hari pun tiba. Akhirnya mereka pun dikenalkan secara resmi oleh kepala desa kepada warga setempat. Saat itu mereka dikenalkan oleh semua warga desa itu di salah satu lapangan yang tidak terlalu luas. Syukurnya semua warga desa itu menyambut hangat kedatangan kelima mahasiswa ini. Namun tiba-tiba di belakang dari semua warga desa itu ada sesosok makhluk yang sangat tinggi dan perawakannya itu kulitnya berwarna hitam. Matanya menatap tajam ke arah Okta. Okta yang melihat sosok itu yang tidak jauh dari pandangannya. Ia pun kembali menunduk. Lalu Imam yang sadar Okta itu sejak dari mobil pickup itu berkelakuan aneh. Ia mendekati Okta dan bertanya, Okta, kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu coba lihat ke depan. Ada sosok makhluk yang kulitnya itu begitu hitam menatap kita. Lalu Imam pun melihat, namun tidak ada satupun sesuatu atau kriteria yang seperti digambarkan oleh Okta. Mana? Tanya Imam. Tidak ada. Coba kamu lihat jelas-jelas, kata Okta. Imam kembali mencari ke semua kerumunan warga desa, namun tidak ada satupun kriteria yang dibilang Okta. Lalu Okta pun perlahan mendongakkan kembali kepalanya dan melihat di mana tempat sosok itu berdiri tadi. Dan ternyata memang benar, tidak ada sosok yang tadi ia lihat. Lalu tiba-tiba gemuruh tepuk tangan pun bersorak ria. Ya, semua warga desa itu bertepuk tangan, menandakan itu adalah hal positif untuk mereka berlima
melanjutkan KKN mereka. Singkat cerita, mereka pun berpisah menjadi dua kelompok, di mana Okta bersama dengan Refli, sedangkan Ajis, Laura dan Imam itu kelompok lain. Mereka pun berpencar, di mana mereka berbagi tugas. Ketiga mahasiswa ini mendapat bagian bagaimana caranya menanam dengan cara modern, sehingga seperti pupuknya itu harus sesuai takaran. Lalu Okta dan Refli itu mengenalkan bagaimana cara menjual yang baik dan benar, atau supaya penjualan mereka itu tidak diolok-olok sama pengepul. Karena memang di desa ini salah satu masalahnya adalah menunggu panen yang cukup lama serta harga jual yang terlalu miring. Sedangkan harga pokok di luar sana itu sudah meloncat tinggi. Namun uang yang mereka hasilkan itu seperti tahun-tahun 2000 awal. Karena minimnya informasi yang mereka dapati. Karena juga hanya satu pengepul yang menerima hasil dari panen mereka. Lalu hari-hari pun berlanjut. Mereka pun menghadapi situasi dengan aman dan tentram. Karena pedesaan ini begitu sunyi ketika malam hari. Mereka seringkali mendengar ada sosok orang bersiul dan bersenandung sambil bernyanyi lagu-lagu Jawa. Namun ketika mereka melihat atau mengintip keluar rumah, tidak ada satupun orang yang bernyanyi. Namun ada beberapa malam setelah itu, mereka juga kerap kali mendengar ada orang menyapu ketika jam 1 atau jam 2 malam. Saat itu Imam terbangun untuk buang air kecil dan membangunkan Refli dan Ajis karena mendengar suara yang seperti orang menyapu. Kini mereka sudah 1 minggu lamanya tinggal di situ, di mana mereka berlima dan para warga desa itu sudah seperti orang yang sudah lama kenal. Sehingga saat itu Ibu Emi mengajak kelima mahasiswa ini untuk pergi ke salah satu pasar yang memang cukup jauh, sehingga mereka menggunakan mobil pick up ke pasar itu. Di pasar itu tiba-tiba Imam melihat ada wanita yang parasnya itu begitu cantik, yang bersinar di antara warga yang sedang berjualan dan pembeli. Imam yang gairah mudanya itu ingin berkenalan dengan sosok wanita itu, dan ternyata wanita itu bernama Siti. Siti itu tampak sangat ayu dan mengenalkan dirinya dengan sangat lembut, membuat Imam semakin kesemsem dengan wanita ini. Imam yang tidak mau ambil lama, ia pun harus bertanya, rumah kamu di mana atau kampung kamu di mana? Siti pun menjelaskan nama kampungnya. Dan karena saat itu handphone masih sangat sulit dimiliki oleh orang banyak, sedangkan Imam saat itu sudah memiliki handphone. Namun Siti tidak memiliki handphone. Karena Imam yang terbatas waktunya berkenalan dengan Siti, ia pun hanya menggenggam secari kertas di mana itu adalah nama kampung dari kampung Siti dan rumah siapa. Lalu ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Siti dan berjanji nanti akan main ke rumahnya 1 atau 2 malam lagi. Dan Siti pun hanya tersenyum saja menandakan bahwa boleh saja, asal jangan terlalu malam. Dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, kini sudah kembali malam, di mana Imam itu menjelaskan apa niat dia untuk pergi ke salah satu kampung. Ia bertanya kepada Ibu Emi, "Bu, kampung ini di mana?" Dan Ibu Emi pun menjelaskan bahwa nanti kamu lurus saja di jalan ini. Lalu ketika kamu bertemu dengan simpang 4, kamu belok kiri. Lalu ikuti saja jalan itu sampailah ke satu kampung. Dan itulah kampung satu-satunya, kampung yang akan kamu tuju. Imam pun hanya mengangguk saja, namun tidak bertanya lagi. Lalu ia pun mengajak Refli dan Ajis. Namun yang hanya mau itu hanya Refli, sedangkan Ajis itu seperti sedang demam. Karena Refli yang tidak mau hanya berdua saja, ia pun mengajak kedua teman wanitanya. Lalu ia memanggil Laura dan Okta, di mana ternyata Okta sudah tidur
Padahal jam saat itu masih jam 7 lewat sedikit. Laura sambil mengetuk pintu Ibu Emi. Namun yang keluar adalah Ibu Emi. "Kenapa kamu manggil Laura? Ini sudah malam." "Gini Bu, saya mau mengajak Laura dan Okta main ke kampung sebelah." "Udah, tunggu dulu." Tak lama kemudian Laura lah yang keluar. Lalu Imam pun menjelaskan kepada Laura apa niatan dia untuk mengajak kedua temannya ini. Namun Laura hanya sendiri. Laura bilang, "Okta sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkannya. Kalau begitu aku saja yang ikut. Aku sedang bosan di rumah. Aku ingin jalan-jalan juga menghirup udara malam." "Yakin kamu?" "Ya nggak apa-apa." Yaudah, Laura pun izin kepada Ibu Emi. Lalu Ibu Emi pun mengerti apa niatan dari Laura. Karena memang benar, selama beberapa malam ini Laura hanya di dalam rumah saja ketika malam hari. Ibu Emi mengerti bahwa Laura ini sedang bosan. Karena mereka hanya bertiga, mereka pun menggunakan 2 motor. Di mana Imam dengan motornya sendiri dan Laura itu digonceng sama Refli. Kini mereka sudah di jalan. Di mana Imam lah yang di depan dan motor Refli itu di belakang. Berjarak 2-3 meter. Mereka beriringan berjalan di jalan setapak yang sesekali motor mereka itu seperti menabrak batu dan terpleset karena tanah liat yang licin. Seperti penjelasan Ibu Emi, ternyata dari kampung mereka ke kampung Siti itu jaraknya hampir 10 kilo. Namun karena jalan yang tidak terlalu bagus, maka hampir setengah jam lah mereka bisa sampai di situ. Seperti itulah kata Ibu Emi. Kini sampailah mereka bertemu dengan simpang 4 yang dibilang Ibu Emi. Imam lupa belok ke kiri atau ke kanan. Lalu ia bertanya kepada Refli, "Rep, kamu ingat tidak? Ibu Emi bilangnya belok ke kiri atau ke kanan?" "Lah, mana saya tahu? Kan kamu yang bertanya. Aku tidak di situ tadi." Lalu mereka pun berdiam dulu di simpang 4 itu sambil celingak-celinguk melihat ke kiri dan ke kanan. Sedangkan di sekitar mereka itu hanyalah hutan belantara. Jika motor itu lampunya mati, maka gelap gulitalah pandangan mereka. Imam merasa yakin untuk belok kanan. Lalu ia bilang pada Refli dan Laura, "Kita belok kanan saja." "Yakin ya?" "Yakin," ucap Imam. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan belok ke kanan. Lalu apa yang terjadi ketika belok kanan? Mungkin hanya baru beberapa ratus meter. Jalanan yang mereka hadapi itu lebih parah dari jalanan sebelumnya, di mana penanjakan yang sangat terjal. Bahkan sesekali mereka pun turun dari motor, mendorong motor itu supaya bisa menanjak. Refli yang menghadapi situasi itu mulai kesal. Bahkan ia pun berteriak berkata kasar. Laura pun begitu juga. Namun Imam masih sabar karena ia masih memikirkan wajah Siti yang sangat cantik. Di sela-sela mereka sedang mendorong motor, apa yang terjadi? Tiba-tiba di samping kiri mereka di hutan belantara itu ada gerasak gerusuk di mana ranting itu ada yang patah. Dan dahan-dahan di sekitar mereka itu seperti tergesek oleh sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Entah apa itu, dan tiba-tiba ada suara geraman, baik itu di kiri dan di kanan mereka. Geramannya itu bukan seperti suara binatang, di mana geraman itu seperti suara dari manusia. Seperti ini. Laura yang panik dengan situasi ini, ia pun menepuk tubuh dari Refli dan bilang, "Kita gas saja, aku takut." Refli yang juga ikut takut langsung saja menaiki motor itu dan mengegas motornya. Untung saja motor itu bisa menanjak. Namun Imam yang melihat mereka itu bergegas ngebut, Imam pun juga ikut naik motornya dan bergegas mengikuti Refli yang entah kemana arah tujuannya. Namun karena memang jalan itu hanya lurus, mereka lurus saja. Ketika mereka menghadapi penurunan jalan, Refli yang sangat panik mengegas motornya sampailah mereka itu terbang. Sehingga di penurunan itu mereka pun jatuhlah terpental. Begitu juga dengan Imam yang ada di belakang. Ya, mereka pun jatuh di tengah-tengah hutan yang tidak mereka tahu entah itu di mana. Ketika mereka tersadar, ternyata hari sudah terang. Iya,
Lalu Laura melihat jamnya yang sudah kotor, berlumpur. Lalu ia usap jamnya itu dan ternyata menunjukkan jam 10. Lalu Laura yang melihat kedua teman laki-lakinya ini masih terkapar. Lalu ia membangunkan Repli pertama kali. Rep, bangun Rep. Rep, bangun Rep. Repli pun terbangun. Lanjut ia membangunkan Imam. Mam, bangun Mam. Mam, sudah siang Mam. Lalu Imam pun juga terbangun. Lalu ketika mereka melihat sekitar, apa yang mereka lihat itu berbeda dari ketika pada malam hari tadi, di mana mereka berada tepat di tengah-tengah pasar. Namun apa yang mereka lihat ternyata mereka sudah berada di tengah-tengah pedesaan. Mereka melihat sekitar banyaknya orang lalu lalang, anak kecil yang berlari. Namun anehnya ibu-ibu yang ada di sana itu menggunakan kemben dan bapak-bapak di situ menggunakan sarung dan pakaian yang tidak dikancing seperti orang-orang zaman dulu. Mereka bertiga yang penuh kotor lumpur lalu bangun. Namun sekitar mereka itu tidak ada kendaraan mereka. Imam langsung berdiri dan bertanya pada salah satu warga yang berjalan tepat di depan Imam. Ia panggil, "Pak, Pak, halo Pak, Bapak itu hanya lewat saja." Imam yang dihiraukan oleh bapak itu sedikit kesal. Lalu ia teriak. Namun sama saja bapak itu hanya berjalan saja menjauhi mereka. Lalu Imam bertanya lagi pada ibu-ibu yang lewat di situ. Tidak juga dijawab. Bahkan ibu-ibu itu hanya nyelonong saja. Lalu Imam semakin kesal. Lalu Laura yang melihat Imam seperti itu, ia menenangkan. "Mam, jangan seperti ini. Ini kampung orang. Coba kamu tanyanya baik-baik. Atau biar aku sajalah bertanya." Lalu datanglah kedua anak kecil yang berdiri di depan mereka bertiga sambil menatap aneh kepada Imam, Laura dan Repli. Cukup lama anak kecil itu hanya terus melihati mereka bertiga bergantian. Lalu anak kecil itu pun berlari saja. Imam langsung nyeletuk di situ. "Aneh orang kampung-kampung sini. Ayo kita jalan saja. Aku lapar nih." Namun apa yang mereka dapati tidak ada satupun orang yang berjualan. Di mana di kampung itu hanyalah orang yang berlalu lalang saja. Tiba-tiba warga desa di situ menabrak Repli dari belakang. Namun apa yang terjadi? Warga desa itu menembus tubuh Repli. Repli yang merasakan tembusan itu sontak saja berteriak sekencang-kencangnya. Imam yang melihat itu juga takut. Laura yang melihat itu juga langsung terduduk lemas.